Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita junjung kepada Nabi besar kita, Sayyidina Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan Quran surat ayat ke-94 An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la ta'kul wa la taqulu liman alqaw ilaikum ilaikummussalama lastamu minan tabtahuna aradullah hayawadid dunya fa'idallah mahonihu kasiratun kadhalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak, begitu jugalah keadaanmu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atasmu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah pada ayat ini, wala taqullu liman alqa ilaikumus salama lasta'mu mina. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Dia berkata, terdapat seorang laki-laki yang membawa ghanimahnya, lalu dia berjumpa dengan kaum muslimin dan berkata, Assalamualaikum. Akan tetapi mereka tetap membunuhnya dan mengambil ghanimahnya. Maka Allah menurunkan ayat, wala taqulu liman aqo ilaikumus salama lastamu mina. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mu'allaq dan ringkas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Miqdad, idza kana rajulun mu'minun yukhfi imanahu ma'a qaumin kuffar qa'adhara imatahu faqalat
faqatalta fakadzalika kunta tukhfi imanaka bimakkata min qabl. Apabila ada seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya di saat bersama kaum kafir, lalu dia menampakkan imannya, tapi engkau membunuhnya, maka demikian pula halnya kamu pun dahulu menyembunyikan imanmu ketika di Makkah. Ya ayyuhalladzina amanu wa idza berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu juga keadaanmu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atasmu, maka telitilah firman-Nya, wa idallahi maghanimu kusiro, karena di sisi Allah ada harta yang banyak, yaitu lebih baik dari harta benda kehidupan dunia yang kalian sukai, yang membawa kalian untuk membunuh orang yang mengucapkan salam pada kalian dan menampakkan keimanannya. Kalian mengabaikan dan menuduh berpura-pura dan menyembunyikan jati diri demi harta kehidupan dunia. Sesungguh apa yang di sisi Allah berupa rezeki yang halal lebih baik bagi kalian daripada harta ini. Firman-Nya, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Begitu jugalah keadaanmu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atasmu, yaitu sesungguhnya dahulu sebelum kau di sini kalian seperti keadaan orang-orang ini yang merahasiakan dan menyembunyikan keimanan mereka dari kaumnya, sebagaimana dalam hadis marfu yang lalu, famannallahu alaikum, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atasmu, yaitu Allah terima taubat kalian. Lantas matabayyanu, maka telitilah adalah penguat yang terdahulu, dan firman-Nya, innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syahid bin Jubair berkata, ini adalah penegasan dan ancaman. Alhamdulillah, membaca Quran surat An-Nisa ayat 94 sudah. Dilanjutkan dengan pembacaan hadis tentang bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah lainnya, orang-orang miskin dan orang-orang cacat, serta berbuat baik kepada mereka, mengasihi mereka,
bersikap rendah diri dan rendah hati terhadap mereka. Hadis pertama dari Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, suatu ketika kami berenam sedang bersama Nabi. Lantas orang-orang musyrik berkata, usir 6 orang ini supaya mereka tidak berani macam-macam kepada kita. 6 orang itu ialah saya, Ibnu Mas'ud, seorang dari kabilah Huzail, Bilal, dan 2 orang lagi yang tidak saya sebut namanya. Hal itu sangat mengesankan dalam jiwa Rasulullah SAW sedalam yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian beliau berucap hal tersebut dalam hatinya. Kemudian turunlah firman Allah, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Penjelasan, dalam sebagian kitab tafsir disebutkan bahwa ketika orang-orang musyrik menawarkan pengusiran tersebut kepada Nabi, mereka berkata, jadikan untuk kami sehari dan untuk mereka sehari. Maka beliau bermaksud melakukan hal tersebut. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Al-An'am ayat 52. Allah SWT melarang Nabi mengusir mereka dan Allah SWT menyifati mereka dengan sebaik-baik sifat. Di samping itu Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar bersama mereka. Oleh karena itu Rasulullah ketika melihat mereka, maka beliau bersabda, selamat datang orang-orang yang menyebabkan Allah mencela diriku. Dan ketika Nabi telah duduk bersama mereka, maka beliau tidak beranjak meninggalkan mereka sebelum mereka mulai bangkit terlebih dahulu. Ulangi sekali lagi. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, suatu ketika kami berenam sedang bersama Nabi. Lantas orang-orang musyrik berkata, usir 6 orang ini supaya mereka tidak berani macam-macam kepada kita. 6 orang itu ialah saya, Ibnu Mas'ud, seorang dari kabilah Huzail, Bilal, dan 2 orang lagi yang tidak saya sebut namanya. Hal itu sangat mengesankan dalam jiwa Rasulullah SAW sedalam yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian beliau berucap hal tersebut di dalam hatinya. Kemudian turunlah firman Allah, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Al-An'am ayat 52. Penjelasan, dalam sebagian kitab tafsir disebutkan bahwa ketika orang-orang musyrik menawarkan pengusiran tersebut kepada Nabi, mereka berkata, jadikan untuk kami sehari dan untuk mereka sehari. Maka beliau bermaksud melakukan hal tersebut. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Al-An'am ayat 52. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi mengusir mereka dan Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan sebaik-baik sifat. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar bersama mereka. Oleh karena itu Rasulullah ketika melihat mereka, maka beliau bersabda, selamat datang orang-orang yang menyebabkan Allah mencela diriku. Dan ketika Nabi telah duduk bersama mereka, maka beliau tidak beranjak meninggalkan mereka sebelum mereka mulai bangkit terlebih dahulu. Alhamdulillah, bacaan hadis. Semoga kita bisa belajar
beberapa waktu di